di pertemuan sebelumnya membahas surat yang dibaca oleh Rasulullah dan dianjurkan untuk kita membacanya pada sholat subuh hari Jumat. Kali ini yang dianjurkan, surat-surat yang dianjurkan untuk kita baca setiap harinya pada sholat sunnah tertentu. Kalau kemarin kan sholat Jumat, sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat subuh di hari Jumat. Kalau ini kesunahan, sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan setiap harinya, dan di situ Rasulullah mengajarkan membaca surat tertentu atau ayat tertentu. Juga salat-salat sunnah yang dilakukan di saat orang-orang mengerjakan haji atau istikharah. Yang pertama, salat sunnatul fajr. Salat sunnatul fajr ringan, memiliki keutamaan yang sangat besar. Disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnatul fajr atau qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik. Salatnya ringan, hanya 2 rakaat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan di dalamnya membaca surat setelah surat Al-Fatihah dengan yang pendek. Itu riwayat pertama, Nabi mengajarkan setelah Al-Fatihah di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. 2 rakaat ahad. Ada riwayat rakaat pertama membaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, sampai akhir ayat tersebut, ya, yaitu ayat dalam surat Al-Imran. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. 1 ayat toh. Yang tadi 1 ayat, yang ini 1 ayat. Ya. Baca tersebut. Sama juga ya, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya Sahih Muslim, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat sunnatul fajar Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim sampai akhir 1 ayat itu. Kemudian ini Qulu amanna di Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah, Qulu amanna di Al-Baqarah. Yang Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum itu di Al-Imran. Jadi Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat itu di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, ini di surat Al-Imran. Ya, di surat Al-Imran. Nah, itu. Jadi kita boleh memilih. Mau milih yang Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, atau Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim
dan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, atau digabungkan kedua-duanya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama qul amanna billah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum dan qul huwallahu ahad. Yang dibaca yang qul amanna dulu. Qul amanna baru qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum qul huwallahu ahad. Atau dibuat 3. Satu hari ini qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Besok qul amanna sama qul ya ahlal kitab, lusa gabung kedua-duanya, mengamalkan semuanya. Mengamalkan semuanya. Dan semuanya itu sahih dari perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di salat sunatul maghrib, yaitu ba'diyatul maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama ya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat qabla fajar, 2 rakaat ba'dal maghrib, ya, itu dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nabi baca di sunatul fajar, ba'diyatul maghrib dengan qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Begitu juga 2 surat ini dibaca oleh Rasulullah di 2 rakaat tawaf. Jadi setelah tawaf kita disunahkan salat 2 rakaat, menghadap ke pintu Ka'bah, atau kalau nggak bisa di Maqam Ibrahim. Kalau bisa itu nanti ada urutannya kalau kita mempelajari babul hajj. Nah itu di 2 rakaat sunatul tawaf itu dianjurkan membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Juga di dalam 2 rakaat salat istikharah, 2 rakaat salat istikharah dianjurkan membaca surat yang sama, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad ini dianjurkan di beberapa salat sunnah oleh Rasulullah. Sunatul fajar, sunatul maghrib, sunatul tawaf, istikharah, dan juga di salat fardu bagi orang musafir. Salat fardu bagi orang musafir dianjurkan membaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kemudian bagi orang yang menjalankan salat witir 3 rakaat, orang yang menjalankan salat witir 3 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah membaca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini bisa kita ketahui di salat tarawih, ya. Rakaat pertama imamnya salat witir membaca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau dia enggak salat 3 rakaat witirnya, salat 5 rakaat, berarti 2 rakaat pertama dia terserah mau membaca surat apapun. Membaca surat Wadduha, Alam Nasrah terserah, atau membaca Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua, Al-Imran, tidak masalah. Yang penting 3 rakaat terakhir itu membaca sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun,
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 rakaat terakhir. Ya. Adapun sebelumnya terserah mau baca surat apapun. Lah ini beberapa salat yang disunahkan untuk membaca qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun dan qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad. Nanti ada ayat apa surat-surat tertentu yang dianjurkan untuk kita baca pada hari tertentu. Seperti surat Al-Kahf dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah